Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ibu Rika. Pekan ini kita akan belajar bersama mengenai struktur pada tumbuhan. Nah, teman-teman tahu nggak sih organ apa aja yang menyusun tumbuhan itu? Nah, jadi tumbuhan itu terdiri dari akar, lalu dia juga memiliki batang. Ada beberapa tumbuhan yang bisa memiliki buah, terus dia juga punya bunga, dan yang terakhir punya daun. Selain organ-organ ini yang menyusun tumbuhan, ternyata tumbuhan juga memiliki jaringan. Nah, ada apa aja? Pertama, ada jaringan meristem. Lalu yang kedua, ada jaringan epidermis. Yang ketiga, ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan juga fluem. Yang keempat, dia punya jaringan parenkim. Dan yang kelima, dia punya jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, kita akan bahas satu persatu nih tentang jaringan pada tumbuhan. Pertama, itu ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah sel. Jaringan meristem ini dibagi menjadi dua. Ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Apa tuh bedanya? Kalau primer, dia ini biasanya ada di ujung akar dan di ujung batang. Nah, fungsi dari meristem primer sendiri, dia itu membuat tumbuhan semakin tinggi tumbuhnya. Sedangkan untuk meristem sekunder, dia ini sering atau banyak terdapat di tumbuhan yang memiliki kambium. Nah, sehingga menyebabkan pertumbuhannya itu sekunder atau melebar. Lanjut ya, habis itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis gambarnya kayak di samping nih. Nah, lapisan paling luarnya itu dia terdiri dari sel yang sangat rapat. Jadi nggak ada ruang nih. Terus dia juga mengandung lilin sebagai pelindung. Lanjut ya, ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini terdapat pada akar, batang maupun buah. Nah, jaringan parenkim ini selnya itu hidup dan aktif. Selanjutnya, dia juga berbentuknya tuh macam-macam. Ada yang berdinding tipis, bulat, bentuknya persegi maupun panjang. Selain itu terdapat ruang antar sel, jadi nggak terlalu rapat-rapat ya teman-teman. Dan dia juga banyak mengandung kloroplas. Selain jaringan parenkim, ada jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong itu terdiri dari jaringan kolenkim. Nih gambarnya. Terus juga ada jaringan sklerenkim. Nah, ini gambarnya. Apa perbedaannya? Kalau jaringan kolenkim, dia itu terdapat pada tumbuhan yang masih muda nih. Sedangkan sklerenkim, yaitu terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa atau yang sudah besar. Nah, mereka berdua ini sama-sama tidak memiliki ruang antar sel, jadi dia ini rapat teman-teman. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada dua, ada xilem dan ada fluem. Apa bedanya? Untuk xilem dia itu mengangkut air dari akar menuju daun. Nah, sedangkan untuk fluem dia itu akan mengangkut hasil-hasil dari fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ tumbuhan. Nah, pekan ini kita akan bahas tentang akar. Nah, di akar ini terdiri dari, dilihat di gambar ya teman-teman, ada pangkal akar, batang akar, cabang akar. Akar juga memiliki rambut, dan di bagian ujung akar itu terbagi menjadi 4 zona. Pertama ada tudung akar, terus ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Makanya nih akar bisa makin lama tuh makin besar dan makin panjang. Selain itu akar dibagi dua, di mana ada akar dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Teman-teman bisa lihat ya di gambar, ini merupakan bagian-bagian pada akar, baik dia di tumbuhan dikotil maupun di bagian monokotil. Sekian materi pekan ini. Untuk bagian batang, daun, buah akan kita lanjutkan di pekan depan ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis dulu dan akan kita diskusikan saat Zoom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.